A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas sumber-sumber hukum yang muttafaq alaih dan mukhtalaf fiha, yang disepakati dan tidak disepakati penggunaannya. Masih bersama saya Asad Hussein, guru fikih Mandua Langkat. Ketika membahas mengenai dasar-dasar hukum, ada dua istilah yang sering dipakai. Yang pertama adalah sumber hukum dan yang kedua dalil hukum. Sumber hukum adalah rujukan utama atau tempat dikembalikannya hukum. Dalam hal ini yang menjadi sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, dalil hukum adalah petunjuk yang dijadikan sebagai dasar ada atau tidaknya hukum. Dalam hal ini ada Al-Quran, ada Sunnah. Dengan demikian Al-Quran dan Sunnah bisa disebut sebagai sumber hukum, bisa juga disebut sebagai dalil hukum. Sebagai sumber hukum, Al-Quran dan Sunnah adalah rujukan di dalam penetapan hukum, sedangkan sebagai dalil, Al-Quran dan Sunnah dilihat sebagai petunjuk di dalam menetapkan hukum. Selain Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi dalil hukum ada ijma', qiyas, istihsan, istishab, istislah, uruf, syara'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, dan dilalah iktiran. Selanjutnya pembagian dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum yang 12 yang sudah disebutkan sebelumnya dikelompokkan menjadi dalil-dalil yang muttafaq alaih dan mukhtalaf fiha. Dalil-dalil yang muttafaq alaih adalah dalil-dalil yang disepakati penggunaannya. Artinya secara umum ulama menggunakan dalil-dalil tersebut sebagai dasar di dalam penetapan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Kemudian dalil-dalil yang mukhtalaf fiha, yaitu dalil-dalil yang tidak disepakati penggunaannya. Artinya ada ulama yang menjadikannya sebagai dalil dan ada ulama yang tidak mengakuinya atau tidak menjadikannya sebagai dalil. Ada istihsan, istishab, istislah, uruf, syara'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, dan dilalah iktiran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.